Saat ini, Alina dan yang lainnya sedang berada di Pegunungan Elm. Area di sini masih belum terjamah dan merupakan salah satu dari benua yang dungeonnya banyak belum ditemukan. Dan di hadapan Alina saat ini adalah Chalk Tower yang dimaksud. Dan seperti namanya, dungeon tersebut berbentuk tower. Dan salah satu anggota Jet berkata untuk lebih mengenal satu sama lain. Dimulai darinya, gadis itu memperkenalkan dirinya bernama Luluri, seorang white mage dan berperan sebagai healer. Selama orang-orang berada di areanya, maka orang itu tak akan pernah mati. Selanjutnya ada Rowie, seorang black mage dan berperan sebagai rearguard. Rowie berfokus pada serangan jarak jauh dan mempercayakan serangan jarak dekat pada teman lainnya. Luluri merasa sangat bangga setelah memperkenalkan dirinya. Alina mengerti posisi dari setiap anggota party Silver Sword. Luluri merupakan seorang healer yang luar biasa, meskipun terlihat kekanak-kanakan, yang mana malah membuat Luluri menjadi sangat populer di antara para healer dan disebut sebagai peri healer semua orang. Sedangkan Rowie memiliki mata yang tajam layaknya kucing. Dan dari apa yang Alina dengar selama menjadi resepsionis, kalau Rowie sama populernya dengan Jet. Alina pun menyapa mereka semua, tapi Rowie benar-benar tak menyangka kalau secret quest itu benar-benar ada. Itu tak mengherankan bagi Jet, karena siapa yang mengira kalau quest itu berasal dari relik yang harus dihancurkan, dan relik itu sendiri sangat sulit dihancurkan. Alina merasa kalau Jet sedang menyindir dirinya, tapi Jet mengelaknya. Jet berkata untuk berhenti bercanda dan mulai berfokus dengan apa yang ada di hadapan mereka. Juga sebelum masuk ke dalam dungeon, semua orang harus mempunyai kalung ini. Alina menyadari kalau itu adalah sebuah relik, dan Jet menjelaskan kalau itu relik eksklusif Silver Sword yang disediakan oleh guild, dimana ketika sang pemilik hampir mati, maka relik yang lain akan memberikan tanda dan lokasi di mana sang pemilik berada. Dengan kata lain, ini bisa menjadi tanda jika salah satu dari kita sedang dalam bahaya. Alina tak menyangka ada item yang sangat berguna seperti ini. Rowie berkata kalau Alina menjualnya, maka akan terjual dengan harga yang sangat tinggi karena merupakan barang yang langka. Tapi Luluri menegurnya karena ini juga merupakan bukti kalau mereka adalah bagian dari party Silver Sword. Tapi Rowie hanya bercanda dan tak benar-benar menjualnya. Alina mengerti intinya dan akan menyimpannya terlebih dahulu. Dan sekarang mereka sudah memasuki dungeon Chalk Tower. Alina merasa kalau dungeon ini sangatlah aneh, tapi menurut Jet, semua dungeon memang sangat aneh. Dan Jet merasakan sesuatu dan membuat semua orang bersiap siaga. Dan tiba-tiba muncul seekor monster bertipe Cerberus di hadapan mereka. Luluri tak percaya kalau Cerberus muncul, dan menurut Rowie, bukankah Cerberus adalah bos dungeon dari A-Class Dungeon? Tapi di sini malah jadi keroconya. Jet menjelaskan ke Alina, dalam sebuah party, ketika bertarung, seorang tank harus bisa menarik perhatian monster kepadanya. Karena itu akan membuat pertarungan menjadi lebih mudah. Tapi jika tanker gagal menarik aggro musuh, orang-orang seperti Luluri berada dalam bahaya. Cara mudah menarik perhatian monster adalah agar tanker menyerang terlebih dahulu, atau Vanguard tak boleh menyerang pertama kali. Alina mengerti penjelasan Jet. Jet paham pasti Alina tak pernah bertarung dalam sebuah party. Maka dari itu, kali ini mereka akan berlatih terlebih dahulu. Jet menyerang terlebih dahulu dan membuat monster itu berfokus padanya. Setelah itu, Jet mengaktifkan skill miliknya, yaitu Guardian of the Iron Wall. Agar semakin kuat, Jet melanjutkannya dengan skill lain dan kembali menyerang Cerberus. Dan sekarang, monster itu hanya akan berfokus kepada Jet seorang. Dan sekarang, giliran Alina menyerang. Dan Alina langsung menyerang Cerberus itu dengan cepat. Dan dengan satu hantaman, membuat Cerberus itu mati. Jet bingung apa yang terjadi barusan, tapi Alina dengan wajah datarnya mengerti bagaimana cara sebuah party bekerja. Di belakang, Rowie berkata kalau dirinya tak ada kesempatan tampil hari ini. Begitu juga dengan Luluri. Alina bertanya apakah ada yang salah, tapi Jet tampak merasa kecewa karena ia merasa inti sebuah party sudah tak berguna lagi sekarang. Karena Alina membunuhnya hanya dalam satu serangan. Dan lagi-lagi Alina membunuh semua monster dengan satu serangan. Rowie tak menyangka betapa kuatnya serangan Alina karena hanya mengalahkan monster dengan sekali serang. Rowie merasa kalau dungeon ini terasa lebih mudah dibanding dengan si-kelas dungeon dengan sekali serang. Tapi Jet masih saja merasa kecewa. Sebagai seorang tanker, Jet mempertanyakan soal kehadirannya di sini. Tapi Alina berkata kalau ia tak punya banyak waktu luang untuk hal semacam itu. Karena semakin lama Alina di sini, maka ia akan semakin kehilangan gajinya karena terlalu lama cuti. Rowie pun bertanya ke Jet soal dungeon ini yang tak diketahui sebelumnya. Tapi kok bisa sebanyak ini monster yang ada di dalam? Apakah selama ini mereka tak terlihat di hadapan manusia? Jet pun menjawab kalau dungeon tercipta oleh kekuatan orang di masa lalu dengan teknologi mereka tentunya. Dan monster yang ada di sini ditarik ke dalam, entah dari dungeon atau semacamnya.
Dan itu hanyalah asumsi masuk akal yang bisa dipikirkan oleh para peneliti. Jet masih tak mengerti kenapa selama ini mereka bersembunyi, tapi ia penasaran apa yang dipikirkan oleh orang zaman dulu. Berbicara soal manusia zaman dulu, bukankah mereka semua tiba-tiba menghilang secara tiba-tiba? Tapi Luluri berkata, itu akibat dari dewa kemarahan, yang membuat Alina bingung, apa itu dewa kemarahan? Sudah rahasia umum kalau manusia zaman dulu memiliki rasa ingin tahu yang besar, dengan mengejar kekuatan yang sangat besar juga. Contohnya seperti relik yang sangat kuat, yang masih ada hingga sampai saat ini. Banyak yang percaya kalau dungeon saat ini adalah tempat manusia zaman dulu melakukan penelitiannya, festival pendirian yang merupakan sebuah ritual untuk mendapatkan kekuatan dewa. Dan memang benar kalau di zaman dulu orang-orang terlalu fokus dalam melakukan penelitian, dan itu membuat dewa menjadi marah. Alina yang mendengar itu merasa kalau itu terlalu gila, tapi menurut Jet itu hanyalah sebuah analogi soal bagaimana orang zaman dulu bisa menghilang secara tiba-tiba. Misalnya, meskipun terdapat monster yang sangat kuat dan di benua Helkasia zaman dulu yang mereka pun kalah melawan monster-monster itu, tapi itu sangat mustahil monster itu bisa memusnahkan manusia hanya dalam satu malam. Meskipun belum ada bukti yang kuat bagaimana bencana itu bisa terjadi, tapi penjelasan bagaimana orang-orang itu bisa menghilang adalah adanya campur tangan dari kekuatan yang besar. Alina sedikit mengerti maksudnya. Jet melanjutkan, 200 tahun yang lalu, para petualang mulai berdatangan dari berbagai benua. Dan semenjak saat itu, guild mulai dibangun untuk melakukan penelitian dan hampir semuanya sudah dihancurkan oleh monster. Dan karena itulah, riset yang dilakukan sangatlah lambat. Dan penemuan dungeon ini merupakan penemuan yang sangat besar yang bisa memajukan riset dan investigasi untuk guild. Tapi bagi Alina, ia tak membutuhkan dungeon baru untuk ditemukan, karena itu hanya akan menyiksa dirinya saja. Dan tiba-tiba Jet terdiam melihat apa yang ada di hadapan mereka. Itu adalah sebuah pintu yang besar, dan tampaknya itu merupakan pintu menuju ruangan bos di lantai ini. Alina berkata kalau mereka harus membunuh bos itu secepat mungkin. Jet mengerti keinginan Alina, tapi tampaknya mereka membutuhkan sebuah kunci. Itu membuat Alina kaget karena ia tak mengira kalau mereka membutuhkan sebuah kunci, dan bingung dari mana mereka mendapatkan kunci itu. Tapi Jet menyadari sesuatu dan langsung melindungi Alina. Jet bertanya apa yang dilakukan orang itu, tapi orang itu tertawa melihat party Silver Sword yang sudah tak sekuat dulu. Dan Jet kaget dengan kehadiran party lain di dungeon ini, dan cerita pun berlanjut.